Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hebat semuanya? Nah, di kesempatan kali ini di materi layanan bimbingan konseling, Bapak akan menyampaikan materi tentang konsentrasi belajar. Tujuan dari layanan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam teknik berkonsentrasi dalam belajar pada murid-murid, sehingga kalian akan memiliki keterampilan baru bagaimana sih kalian itu bisa berkonsentrasi dalam belajar, sehingga bisa membantu kalian untuk bisa meraih hasil belajar yang terbaik. Nah, anak-anak, konsentrasi belajar. Ya, konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Konsentrasi sama artinya dengan keadaan khusyuk seseorang pada sesuatu. Sedangkan konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari, dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Kemudian hal yang mempengaruhi konsentrasi itu apa saja sih? Nah, yang pertama adalah motivasi yang diperolehnya. Kemudian yang kedua, keinginan atau ketertarikan terhadap sesuatu. Kemudian yang ketiga, situasi tekanan yang dapat mengancam dirinya. Yang keempat adalah keadaan fisik, psikis, emosional, dan pengalamannya. Tingkat kecerdasan yang dimiliki juga mempengaruhi konsentrasi. Dan yang terakhir adalah lingkungan sekitar. Lingkungan yang kondusif juga akan mendukung daya konsentrasi seseorang. Sedangkan lingkungan yang bising bisa mengganggu konsentrasi seseorang. Nah, kita sering mengalami keluhan di mana kita merasa kurang bisa berkonsentrasi. Sebenarnya penyebabnya apa sih? Yang pertama adalah lemahnya minat orang konsentrasi pada pelajaran. Perasaan yang gelisah, tertekan, marah, takut, benci, dan dendam juga mempengaruhi. Suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan juga mempengaruhi konsentrasi. Kemudian kondisi jasmani atau kesehatan dan bersifat pasif ke dalam pelajaran juga mempengaruhi konsentrasi.
Nah, anak-anak sebenarnya apa sih manfaat konsentrasi itu? Nah, manfaatnya adalah siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi apa yang disajikan. Kemudian dapat dipastikan bahwa siswa yang berkonsentrasi dalam pelajaran sebenarnya ia juga sedang aktif. Jadi konsentrasi juga dapat dijadikan suatu tanda bahwa siswa sedang aktif belajar. Kemudian bisa menambah semangat, motivasi bagi siswa. Dan yang terakhir, memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi manfaat konsentrasi ini banyak sekali. Untuk itu, penting bagi kita untuk menyadari pentingnya konsentrasi dalam belajar. Manfaat konsentrasi juga memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik. Suasana belajar menjadi semakin kondusif. Lalu bagaimana Pak caranya meningkatkan konsentrasi? Nah, yang pertama adalah readiness atau kesiapan belajar. Sebelum melakukan aktivitas belajar, kita harus benar-benar dalam kondisi fresh untuk belajar, untuk siap melakukan aktivitas belajar. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kondisi fisik dan kondisi psikis. Kondisi fisik harus bebas dari gangguan penyakit. Dan kondisi psikis atau kejiwaan terbebas dari ketegangan emosional seperti cemas, kecewa, marah, patah hati, dendam, dan sebagainya. Maka kondisi-kondisi ini harus dihilangkan. Kemudian menanamkan minat dan motivasi belajar yang tinggi dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir belajar atau menggunakan afirmasi positif seperti pada materi bimbingan konseling di episode yang lalu. Untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar, kalian bisa menggunakan dengan afirmasi-afirmasi positif, misalkan aku bisa, aku sangat semangat, dan sebagainya. Jadi kalian harus mengetahui apa yang dipelajari, untuk apa mempelajari materi tersebut, kemudian apa hubungannya, manfaatnya, dan bagaimana cara mempelajarinya. Perlu kalian ketahui. Nah, cara belajar yang baik ini juga penting kalian ketahui. Kalian harus betul-betul memahami tujuan belajar yang ingin kita pelajari, kemudian manfaatnya, kemudian cara-cara untuk bisa menguasai atau mendalami sebuah materi yang dipelajari. Untuk itu, cara belajar yang baik akan menentukan konsentrasi kita dalam sebuah pembelajaran. Lingkungan yang kondusif ini penting sekali untuk kita ciptakan atau kondisikan. Belajar membutuhkan lingkungan yang sangat kondusif untuk memperoleh hasil belajar secara optimal. Harus diupayakan tempat dan ruangan yang apik, teratur, bersih,
suasana pun harus nyaman untuk belajar. Nah, sekarang kalian pahami tentang belajar aktif dari tayangan berikut ini. Nah, anak-anak, apa yang harus kita lakukan jika kita itu penat sedang melanda diri kita? Maka yang harus dilakukan adalah kalian istirahat sejenak. Kemudian kalian kembali lanjutkan lagi. Sehingga otak kita lebih fresh untuk menerima materi yang kita pelajari. Demikian materi konsentrasi belajar anak-anak. Sekali lagi kita akan belajar untuk mengendalikan diri kita, emosi kita, untuk membuat suasana yang lebih nyaman dalam belajar sehingga menentukan konsentrasi belajar kita. Kita lebih fokus, nyaman, sehingga semua pembelajaran menjadi berhasil dan kita bisa mendapatkan kebermanfaat dari ilmu yang kita dapat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.